kembali lagi di ibadah IHMPA hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2020. Nah, kakak sekarang mau tanya adik-adik, masih ingat nggak sama firman yang minggu lalu? Aku ingat Kak, tentang kasih Tuhan sama kita harus selalu bersyukur. Oh, tuh udah diingetin sama Kak Levi. Ingat kalau kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Nah adik-adik, kita kan udah mulai nih ibadahnya. Udah pada mandi belum? Belum Kak. Ya, harus mandi dulu nih, di pause dulu videonya, harus mandi dulu. Pokoknya sebelum ikut ibadah harus pakai baju. Harus pakai baju yang rapih, jangan pakai baju tidur. Disiapin Alkitabnya. Pokoknya udah wangi baru nonton videonya dilanjutin lagi, oke? Oke. Kalau udah selesai mandinya, udah siap, udah pakai baju yang rapi, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh dulu. Selesai adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadahnya. Kita mau nyanyi, semuanya berdiri. Kita nyanyi satu lagu, TAAT Taat. Bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik pasti udah penasaran kan siapa kakak yang bakal cerita? Penasaran banget Kak. Nah kalau gitu kita langsung panggil aja Kak Vikaris Daphne dan Ekle. Halo adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, dalam ibadah ini kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti akan apa yang kami baca dan kami renungkan bersama. Tuntunlah kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, bacaan hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kakak akan bacakan bagi kita sekalian. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain,
dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Nah, kita akan masuk dalam cerita hari ini yang berkaitan dengan perikop bacaan kita. Kira-kira apa ya pesannya bacaan Alkitab kita hari ini, khususnya bagi kita anak-anak sekolah minggu? Mari kita saksikan cerita hari ini. Halo teman-teman di rumah, salam jumpa kembali dalam ibadah pelayanan kategorial anak. Dan kakak Fikar David masih bersama siapa? Ekle. Ya, kakak masih sama dengan Ekle dan akan berbagi cerita. Tapi pada minggu ini Ekle akan bercerita penuh kepada teman-teman. Ya kan Ekle? Ya, Kak. Saya akan bercerita kepada teman-teman di rumah tentang perikop hari ini. Ya, Ekle akan berbagi cerita dan kakak akan mendengarkan dari belakang apa sih yang mau diceritakan Ekle tentang bacaan Alkitab kita hari ini dan pesannya apa bagi kita di rumah. Lalu nanti kalau kakak ada mau tanya-tanya, kakak tanya ke Ekle ya. Boleh kak, tanya aja kak. Ya. Silahkan, Ekle mau cerita apa hari ini? Oke kak. Nah, teman-teman, jadi bacaan kita hari ini sebenarnya ini kak. Ya, gimana Ekle? Dia kan ada cerita tentang Nabi Yosua yang memimpin bangsa Israel. Nabi Yosua itu menggantikan Nabi Musa waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Begitu kak. Terus waktu Yosua pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir bersama Nabi Musa waktu itu kan dia akan menggantikan Nabi Musa yang meninggal. Memangnya mereka mau kemana sih Ekle? Nah, mereka setelah keluar dari Mesir, mereka akan memasuki tanah perjanjian yang disebut tanah Kanaan. Begitu kak. Tanah Kanaan. Terus setelah mereka masuk ke tanah Kanaan dan bacaan kita hari ini, apa sih yang terjadi sebenarnya Ekle? Nah, begini kak. Setelah bangsa Israel masuk tanah Kanaan dan Yosua berhasil memimpin bangsa Israel, tibalah waktunya Yosua tutup usia kak. Yosua sudah menjelang akhir hayatnya. Yosua meninggal dan akibatnya tidak ada lagi pemimpin yang akan membimbing, menuntun bangsa Israel supaya taat dan setia kepada Tuhan. Begitu kak. Oh, jadi Nabi Yosua meninggal pada akhirnya setelah bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Dan akhirnya bangsa Israel tidak ada yang memimpin lagi atau tidak ada yang mengingatkan lagi untuk taat setia sama Tuhan. Begitu ya Ekle? Iya kak. Akibatnya mereka mulai menyembah berhala. Artinya mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka gak
rajin beribadah, mereka nggak ingat Tuhan gitu deh kak. Jadi kakak mulai dapat gambaran nih. Berarti ada situasi waktu itu bangsa Israel justru nggak taat atau setia kepada Tuhan karena nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang memimpin gitu ya Ekle? Iya kak. Jadi contoh sederhananya gini nih kak. Kalau Ekle misalnya kalau nggak diingatin papa mama, kalau nggak diingatin kakak, nggak diingatin saudara-saudara untuk berdoa, Ekle yang nggak berdoa gitu kak. Itu kan salah ya kak. Berarti kalau kita mau ingat Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, nggak perlu ada orang-orang yang mengingatkan. Bukan nggak perlu, nggak harus selalu diingatkan. Kira-kira begitu ya Ekle? Iya kak. Artinya Ekle maunya Ekle harus ingat Tuhan karena kesadaran Ekle sendiri dimanapun Ekle berada. Misalnya Ekle di sekolah, sebelum mau makan Ekle ingat bahwa Ekle harus berdoa tanpa perlu diingatkan oleh mama, papa, atau teman-teman, karena Ekle mau hidup beriman dan percaya kepada Tuhan. Karenanya Ekle mau selalu ingat Tuhan gitu kak. Berarti apa nih kira-kira pesannya bagi teman-teman di rumah Ekle? Kira-kira pesannya begini ya kak. Kalau kita mau taat dan setia kepada Tuhan, pertama teman-teman di rumah juga mulai melatih diri ya, supaya rutin berdoa, rutin baca Alkitab dengan kemauan sendiri. Gak perlu tunggu diingat-ingatin papa mama, diingatin kakak, atau diingatin teman-teman. Jadi kita melatih diri untuk taat dan setia kepada Tuhan walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengingatkan. Jadi kita disiplin kak. Disiplin itu apa sih Ekle? Kakak masih, mungkin teman-teman di rumah juga masih bingung. Disiplin itu apa? Ya disiplin itu kita tertib kak, kita rajin, kita tepat waktu, kita menepati janji-janji kita, terlebih janji kita kepada Tuhan. Misalnya nih kak, misalnya nih ya, misalnya apa? Ekle janji Ekle akan rajin berdoa setiap bangun tidur, sebelum makan, sebelum pergi ke sekolah, dan Ekle mau rutin baca Alkitab, gitu kak. Bagus. Berarti Ekle mengajak teman-teman di rumah untuk taat setia kepada Tuhan walaupun tidak selalu harus diingatkan oleh papa mama, kakak, dan teman-teman. Begitu Ekle? Iya kak. Jadi kita buktikan bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengingatkan, tapi itu lahir dari kemauan dan kesadaran kita sendiri. Kita bersama-sama melatih untuk disiplin, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mengasihi sesama papa mama. Semuanya kita lakukan bukan karena diperintah, bukan karena diingatkan, tapi karena kemauan kita. Kita sadar mau taat dan setia kepada Tuhan. Begitu kak. Wah, menarik Ekle. Terima kasih ya pesannya buat teman-teman di rumah, teman-teman pelayanan kategorial anak GPIB Eklesia. Ekle sudah berbagi cerita, katanya seperti perjalanan bangsa Israel setelah Yosua meninggal, bangsa Israel mulai tidak taat dan setia kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup mereka tampaknya kacau, hidup mereka menderita. Dan Ekle juga mengingatkan, mari kita taat dan setia kepada Tuhan walaupun tidak ada yang mengingatkan, walaupun tidak harus selalu diingatkan, tidak harus selalu ada orang-orang yang mengajari kita, ayo berdoa, ayo baca Alkitab. Tapi itu lahir dari kemauan kita sendiri untuk rutin beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Begitu ya Ekle? Iya kak. Gitu ya teman-teman. Sekian cerita hari ini. Semoga Ekle berharap
teman-teman di rumah mulai mau rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca kitab, sebagai wujud nyata kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Ya, terima kasih Ekle. Sampai jumpa teman-teman Sekolah Minggu Eklesia. Tuhan memberkati kita sekalian. Dadah, dadah. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau doa syafaat. Siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, jagalah bangsa dan negara kami dari corona dan melindungilah bangsa dan negara kami. Berkati yang miskin dan berkati yang miskin, dan sembuhkan yang sakit corona, dan jagalah semuanya, semua orang tua, anak, teman-teman, dan saudara-saudari. Jagalah yang terutama Pak Presiden sama Ibu Presiden sama pembantu-pembantunya, sama Pak Jokowi juga. Berkatilah teman-teman yang bandel supaya mereka baik hati. Yesus, hari ini aku mau berdoa untuk doa syafaat untuk gereja, khususnya untuk GPB Eklesia. Ya Tuhan Yesus, berkati para pendeta, kakak pelayan, majelis dan jemaat. Ya Tuhan Yesus, agar bertumbuh dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mau mendengarkan doa dari adik-adik kami, Engkau mau sempurnakan doa kami, dan kami juga ingin menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Engkau, dan kami mau bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan mau sempurnakan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Tuhan sempurnakan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita sekarang memberikan persembahan. Adik-adik siapin persembahannya. Terus adik-adik boleh titip ke mama papanya untuk nanti diserahkan ke gereja. Sambil persembahan yang dijalankan, kita mau nyanyi satu pujian. Persembahan kami
saya dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terimalah ya Bapa persembahan kami. Haleluya, amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyerahkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bersukacita, kami boleh bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Dan kami selalu ingin menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersinar dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami dalam aktivitas kami seminggu ke depan. Tuhan mau tolong kami dalam sekolah kami, biarlah kami yang sedang mencari sekolah boleh mendapatkan sekolah yang terbaik yang Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Ibadah kita udah selesai adik-adik. Jangan lupa adik-adik untuk selalu bersinar dimanapun adik-adik berada. Sampai ketemu di ibadah yang minggu depan. Jangan lupa untuk selalu tonton YouTube GPIB Eklesia dan ikuti terus ibadah IHMPA setiap minggunya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak.